Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan menerangkan tentang menyelesaikan limit fungsi trigonometri atau menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan cara yang kedua dan ketiga, yaitu dengan cara apa kemarin? Faktorisasi dan sifat-sifat limit trigonometri. Ya, ini cara kedua dan ketiga ya. Ya, langsung aja kita ke cara yang kedua. Itu cara faktorisasi. Silakan perhatikan contohnya. Hitung limit sin 2x per cos x untuk x mendekati pi per 2. Biasanya kita akan mencoba dengan substitusi langsung dahulu. Ya, dengan cara substitusi langsung, maka diperoleh ya, ini nilai x sama dengan pi per 2-nya dimasukkan secara langsung ya. Maka diperoleh seperti ini. Kayak biasa ya. Sudah mulai lancar kan? Jadi sin 2 dikalikan pi per 2 dibagi dengan cos pi per 2. Kalian ingat kalau 2 dikalikan pi per 2 itu kan pi. Ya. Kemudian bawahnya penyebutnya tetap pi per 2. Ya. Nah, berikutnya dimasukkan nilainya. Sin pi itu kan sin 180 derajat. Harus hafal semua loh ya. Ini adalah 0. Ya, kemudian cos pi per 2 cos 90, 0 juga. Maka hasilnya 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu. Jadi nilainya tidak tentu. Apakah kalau nilainya tidak tentu berarti selesai atau enggak punya limit? Ya. Bukan berarti tidak punya limit atau tidak ada limitnya. Kita bisa mencoba menggunakan cara faktorisasi karena kita melihat soalnya. Ya, jadi kita melihat soalnya di sini itu ada sin 2x. Ingat, sin 2x itu adalah bentuk sudut rangkap. Rumusnya kemarin sudah kalian rangkum. Nah, kita terapkan sekarang di sini. Ya, ini rumus-rumus yang sudah saya pesan untuk ditulis, dihafalkan lagi. Kita punya rumus sin 2x, cos 2x, tangan 2x. Ya. Silakan ini nanti rumusnya lengkapi sendiri. Saya hanya ngambil sebagian. Ya. Sin 2x adalah 2 sin x cos x. Ya. Itu artinya bentuk ini bisa kita ubah, kita faktorkan. Nah, jadinya begini. Coba dipahami, paham? Ya. Jadi sin 2x-nya diubah menjadi 2 sin x cos x. Sehingga kalian lihat di sini ada unsur yang sama, faktor yang sama. Nah, faktor yang sama ini ternyata saling membagi, ya. Karena saling membagi, ya, bisa disimbolkan dengan coretan, maka hanya tinggal limit 2 sin x saja untuk x mendekati pi per 2. Nah, baru setelah bentuknya begini kita coba substitusi kembali. Kita masukkan lagi nilai x sama dengan pi per 2. Maka diperoleh hanya begini, 2 sin pi per 2. Nah, sin pi per 2 itu kan sin 91. Maka hasilnya jadi dapat nilai yaitu 2. Ya, ternyata bentuk tak tentu ini kalau kita coba dengan cara faktorisasi ternyata jadi punya limit. Ini adalah metode yang kedua, yaitu cara faktorisasi. Ya. Sehingga ya ternyata bisa diselesaikan. Untuk lebih memahaminya silakan lihat contoh yang ketiga yang menggunakan sifat limit trigonometri. Dibedakan ya. Untuk cara yang kedua tadi faktorisasi seperti itu. Penggunaan sifat seperti ini, lihat. Karena memang menyelesaikan itu fleksibel lihat soal ya. Kalian lihat ini ada limit sin x min 3 per x kuadrat min 9 untuk x mendekati 3. Sama, biasanya kita kalau dapat fungsi kayak gini ya kita mencobanya pasti substitusi langsung. Dicoba saja ya. Kalau kita substitusi langsung, ternyata x-nya masukkan 3 ya ini. Kan menjadi sin 3 min 3 per 3 kuadrat min 9. Nah, kalau dihitung kan jadinya sin 0. Ya, sin 0 bagi 0. Hitung tuh. Sin 0 berapa? Sin 0 itu kan 0. Hafal semuanya harusnya ya. Ternyata juga 0 per 0, tidak tentu juga. Nah, ternyata soalnya itu seperti ini, nggak kayak tadi ya. Soal itu nggak selalu sama, soal itu bisa berubah-ubah.
Makanya silakan kalian harus semakin memahami. Kalau yang kayak gitu bagaimana? Kalau yang kayak gini bagaimana? Nah, untuk bentuk ini kalian ingat ini juga ada keistimewaan ini. Di atas ada X min 3, di bawah ada X kuadrat min 9. Ini kalau kalian sudah terbiasa menyelesaikan soal matematika pasti akan tahu arahannya kemana ya. Kalian lihat ini. Nah, ini. Masih ingat rumus ini? Kita punya rumus A kuadrat min B kuadrat. Ini kan ada X kuadrat min 9. 9 itu kan 3 kuadrat. Ada hubungannya kan X sama 3. Nah, ini ternyata saling berhubungan juga. Ya. A kuadrat min B kuadrat itu asalnya dari A plus B dikalikan A min B. A plus B kali A min B, bentuk sekawan. Itu hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Kita gunakan di sini. Nah, jadinya seperti ini. Gimana? Paham? Hati-hati. Kalau sudah seperti ini, jangan buru-buru main coret. Ya, ingat. Yang di atas ada sinusnya. Ini adalah suatu fungsi. Yang di bawah tidak ada sinusnya. Berarti ini berbeda. Yang atas fungsi sinus, yang bawah fungsi aljabar. Ini nggak boleh dicoret begitu aja, nggak boleh. Ini kebiasaannya kalian senangnya main coret begitu saja. Tidak boleh. Yang atas sinus, bawah bukan. Tapi caranya adalah dijabarkan. Lihat penjabarannya. Dipisah. Ya. Yang sin X min 3 gabungkan dengan X min 3. Ya. Kemudian sisanya disendirikan ini. Ya. Ini kan ada hubungannya. Dipisah, ini disendirikan. Ya. Setelah itu gunakan sifatnya. Ya, kan bisa dicari limitnya masing-masing. Nah, jadi begitu nulisnya. Lihat. Nanti kalau kalian ngerjakan ya kayak gini cara nulisnya, ya, nggak pakai aturan sendiri, ya. Jadi ini dipisah, yang depan cari limitnya sendiri, yang belakang juga cari limitnya sendiri. Nah, panahnya lari lagi. Nah, ini ya. Untuk yang depan nanti bisa dicoba dengan substitusi langsung. Tapi yang di belakang kita menggunakan cara pemisalan, ya. Bukan langsung tapi dengan substitusi bentuk X min 3. Ya, ini diarahkan ke bentuk yang sama. Jadi, ini X min 3-nya misalkan kita anggap sebagai T. Ya. Kalau T itu X min 3, ya. Maka kalau X-nya mendekati 3, nah, ini X-nya mendekati 3, ya. Berarti kan di sini 3 min 3. Kalau X min 3-nya T, kemudian X-nya mendekati 3. Berarti nanti X-nya mendekati 3 kan X min 3-nya jadi mendekati 0. Ya, 3 min 3 kan mendekati 0, sama-sama mendekati 0. Padahal tadi X min 3-nya itu kan T. Nih ya, X min 3-nya kan T, berarti T-nya juga mendekati 0. Lanjut baru disubstitusi ke soal lagi. Setelah kayak gini, masukkan ke soal ini nih, ya. Kita lihat. Yang depan di substitusi langsung yang depan, ya. Dapat 1 per 3 plus 3. Nah, yang belakang ini jadi T. Ini asalnya dari sini tadi pemisalannya. Ini udah jadi T. Ini udah T semua ini. Kalau udah bentuknya kayak gini, baru gunakan sifatnya. Ini kan sesuai sifat. Ya, kalau sifatnya kan X. Ini diganti T, sama saja. Hasilnya adalah 1. Ya. Itu, ya. Jadi ini hasilnya 1. Ini sifat awal itu, ya. Jadi 1 per 6 dikalikan 1. Ini sudah T, ini juga T, hasilnya 1. Maka hasil akhirnya adalah 1 per 6. Seperti itu. Kalau menggunakan sifat-sifat limit. Ya, ternyata punya nilai yaitu 1/6. Selesai. Ya, silakan bedakan contoh yang faktorisasi dengan contoh yang berikutnya ini. Ya, nanti kalian coba berulang-ulang, dibaca berulang-ulang. Semoga lama-lama akan paham. Nah, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Misalkan tentukan nilai, lihat, limit cos 3x min cos x per x kuadrat untuk x mendekati 0. Nah, ini juga kita nggak punya rumus cos, itu nggak ada, apalagi cos pengurangan begini. Maka kita juga akan menggunakan cara lain nanti. Nah, bagaimana awalnya? Biasanya kita nyoba kayak tadi, substitusi langsung dahulu. Kita masukkan nilai x-nya 0. Kan jadi cos 3x kan 3 kali 0, 0 ya. Cos 0 min cos 0.
Cos 0 itu punya nilai 1, tapi kan 1 min 1 hasilnya juga 0. Nah, jadinya tetap tidak tentu. Nah, setelah ini kita melihat ke soal, menyesuaikan fleksibel. Karena di sini soalnya adalah cos 3x min cos x, maka kita ingatnya ya rumus cos A min cos B. Ya, kita punya banyak rumus yang sudah kalian tuliskan. Ya, ini rumus-rumusnya. Kita pakai yang dibutuhkan. Nah, kita membutuhkan rumus yang keempat ini. Ya, cos A min cos B rumusnya adalah min 2 sin setengah jumlah sin setengah selisih. Masukkan ke sini. Ya, jadi begini, masuk-masukkan nilainya ya. 3x, ini x, digabungkan, ini digabungkan, terus dihitung. Hitung biasa saja. 3 tambah 1 kan, 3x tambah x kan 4x, 4 bagi 2 kan 2x. Ya. Kemudian yang 3x min x, itu adalah 2x. Ya. Tuh, sehingga hasilnya adalah sin x saja. Mana ini anak panahnya? Ya, seperti itu ya. Udah paham kan? Terus langsung kalian perhatikan itu. Ya. Ada sin 2x. Sin 2x tadi bagaimana di depan? Sin 2x jadi apa? 2 sin x cos x. Nah, ini ya. Sin 2x tadi kan di depan sudah ada, menjadi 2 sin x cos x. Coba lihat, ikuti alurnya. Ya, ini salah satu cara. Nanti ada sih cara yang lain ya. Ini cara yang menggunakan sifat-sifat yang ada dipakai ya. Berikutnya yang tadi sin 2x kan menjadi 2 sin x cos x. Ada min 2 ketemu 2. Dapat berapa? Min 4. Ya, min 4. Kemudian jadinya sin x cos x sin x per x kuadrat itu kan x kalikan x. Panahnya hilang ya. Selanjutnya bagaimana? Silakan ikuti proses penjabarannya, dipisah-pisah. Nah, dipisah-pisah seperti ini. Ya. Yang sin x pasangkan dengan x, ya. Kemudian yang min 4 sama cos x-nya dipisah tersendiri. Nah, ini maksud saya. Nah, ini panahnya hilang ya. Sin x dengan x, sin x dengan x, jadi kan kayak gini, ya. Ini kan di sifat ada sin x per x, sin x per x kan kita punya. Nah, yang ini nanti kita coba disubstitusi langsung. Silakan ini dipisah. Nah, caranya ini seperti ini, dijabar-jabarkan ya. Nggak salah-salan ya, prosesnya begini. Ya. Ini menjadi limit min 4 cos x, x mendekati 0, ini jadi ini sesuai sifat ada ini, seperti juga ada ini ya. Nah, kita masukkan hasilnya sesuai sifat limit utama. Ya. Nah, yang ini adalah min 4-nya, ini jadi cos 0, ya, 0-nya masukkan. Nah, yang ini kan jadi 1, ini juga jadi 1. Sifat limit utama itu yang di depan kemarin, ya. Nah, cos 0 berapa? Cos 0 1. Seperti itu. Ya. Jadi hasil akhirnya adalah min 4. Kan kalikan 1, kalikan 1, kalikan 1. Ini kurang selangkah ya. Selangkah lagi nih, cos 0 dengan 1, nanti ketemu min 4. Seperti itu hasilnya, ya. Jadi hasilnya ternyata adalah min 4. Ada nilai limitnya. Ya, semoga bisa dipahami ya. Ya, saya kira seperti itu, nanti silakan dicoba lagi. Ya, semoga bisa membuat kalian paham dan coba soal-soal berikutnya. Saya akhiri, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.